X kuadrat. Kemudian kalau variabel X, Y itu berhubungan, maka kita punya yang kita sebut dengan kovariansi X dan Y. X minus UX, Y minus UY sama dengan EXY minus UX UY. Jadi ini ukuran dari keeratan. Ya, jadi ini mengukur keeratan hubungan antara X dan Y. Kemudian kalau dibuat di ukuran ini di standarisasi, diadakan standarisasi, maka kita punya rho, ini harganya di antara min 1 sampai dengan 1, kovariansi sigma kuadrat Y. Gitu. Nah, kemudian X dan Y itu disebut independen kalau independen bila F gabungan antara ini sama dengan distribusi marginal dari X, marginal dari Y. Nah, kalau X dan Y independen, maka kovariansi XY sama dengan 0. Tapi tidak sebaliknya loh ya. Jadi dengan catatan belum tentu sebaliknya berlaku. Jadi ada yang kovariansi X-nya sama dengan 0, tapi X dan Y itu tidak independen. Nah, sekarang kita pertama kali kan tahu bahwa kalau kita hanya mengukur satu besaran itu ya kita sebut univariat kan. Jadi kalau saya hanya mengukur berat saja, berat badan sendiri, Y tinggi badan sendiri itu univariat. Tapi satu ketika kita ingin mengukurnya itu bersamaan, berat dan tinggi, karena itu biasanya juga berhubungan kan. Jadi orang yang biasanya lebih tinggi juga lebih berat kan gitu. Juga hubungannya dengan tekanan darah, hubungannya dengan gula darah gitu, sehingga kita mempunyai banyak
pengamatan pada satu objek yang sama, sehingga ini kita mengenalnya dengan generalisasinya menjadi vektor random. Jadi kalau variabel random itu kita generalisir menjadi apa yang disebut dengan vektor random. Jadi seperti sudah saya katakan sebelumnya bahwa vektor itu adalah pasangan berurut ya. Pasangan berurut itu artinya urutan diperhatikan. Jadi kalau misalnya 23 sama 32 itu beda. Jadi itu untuk merepresentasikan besaran yang mempunyai magnitude dan arah. Jadi diperlukan tidak hanya besarnya saja tapi juga arahnya. Jadi kita sudah tahu kemarin puting beliun itu juga pasti punya arah kan, muternya kemana itu kan ada arahnya. Pesawat terbang itu juga menjalankan dari Jogja ke Jakarta itu memakai arah kan gitu. Jadi tidak hanya besarnya aja tapi punya arah. Tapi kalau volume luas itu kan tidak ada arahnya, hanya besaran saja. Jadi kita kalau jadi hanya bedanya kalau vektor random itu adalah vektor yang komponennya itu variabel random kan. Jadi kita kalau kita mempunyai random vektor X ya berarti ini misalnya komponennya P. Nah, kalau Y ya berarti IP. Nah, kita ingin membuat generalisasi dari tadi pengertian min variansinya gitu ya. Dan juga kovariansinya seperti apa kan gitu. Jadi apakah rumus-rumus yang seperti ini itu bisa juga berlaku kan gitu. Jadi kalau kita punya seperti ini bagaimana membuat generalisasinya. Yang paling mudah kalau kita misalnya DX1 1 maka EX itu juga ini kelihatannya tidak ada masalah dan trivial ya. Nah sekarang kan kita sudah tahu kalau variansi X ya, jadi kalau variabel random itu tadi kan begini. Ini berarti satu ya variabel random ini. Jadi maka ukuran variansi kan sama dengan D
X minus mu kuadrat. Nah, apakah kita juga bisa menyatakan ini dalam vektor random X? Ya, kalau kita lihat sekarang kelihatan ya. Jadi kalau misalnya tidak kelihatan, ada yang teriak ya kan, biar saya tahu, karena kalau di komputer saya mesti kelihatan, tapi kan di layar saudara kadang-kadang nyelip sehingga nggak kelihatan. Itu kalau misalnya ada tidak kelihatan, tolong saya diberitahu juga ya. Pak, kelihatan Pak. Sudah ya. Ya, Pak. Suaranya Mas Irfan itu menggema, jadi aku kelingan. Sin terakhir suaramu tuh Mas Irfan? Jih, Pak. Saya, Pak. Ya, siap anak Madiun, anak Nganjuk ya? Ya. Pak, bismillah. Iya. Anak pemuda Nganjuk, mahasiswa Nganjuk yang kuliah di UIN Jogja, sekarang di S2 Matematik. Oke, jadi tadi kan ini dikuadratkan, tapi kalau kita punya misalnya ya, ini tadi X vektor dikurangi mu vektor dikalikan X vektor mu vektor. Itu bisa enggak? Karena ini kan P cross 1. Ini juga P cross 1. Oh, enggak bisa toh? Ini tidak bisa dioperasikan. Jadi kalau kuadrat itu generalisasinya apa di vektor? Ya berarti ini kan harus nanti kan mestinya ngukur untuk P kan, berarti ini bukan, kalau 1 cross P itu bisa juga, tapi itu kan hanya ngukur satu bilangan, berarti kan nggak masuk akal kan gitu. Kalau misalnya ini saya buat transpose-nya di sini kan, ini 1 cross P. Kali P cross 1 bisa, tapi hanya ketemu satu bilangan, kan nggak mewakili N gitu. Sehingga ini harus yang kita transpose yang di sini. Jadi kalau begitu kita mikir variansi X itu sama dengan E dari X minus U. Nah ini transpose. Itu bisa, karena ini menjadi P cross 1, 1 cross P gitu. Nah, nanti kalau kita dapatkan kan ini menjadi ini. Jadi kan kita punya harga harapan besar gitu dari kalau X1 min 1, ini X1 min 1 berarti X1 min 1 kuadrat. Ini X1 min 1
dikalikan dengan X2, ini satu komponen ya, jadi ini Y1 min Y2, Y-nya saya ambil istilahnya biar enak apa ya, X1, Y1 ini tetap Y1, ini mu X saja ya, biar nanti kelihatan kalau sama ini, ini Y1 minus mu Y ya, dan seterusnya sampai dengan X1 min mu X, XP minus mu Y gitu. Terus ini juga di sini adalah X2, kita baris kedua kan, X2 min mu X, Y1 min mu Y, dan seterusnya gitu sampai ini. Nah, ini semuanya kan kalau dilihat tidak hanya variabel aja, sehingga namanya itu perlu diganti. Perlu diganti dengan kovarian X. Kenapa? Karena ini juga ngitung kovariansi, tidak hanya variansi kan gitu. Jadi kalau dilihat nanti kita akan punya kovariansi X itu sama dengan sigma 1 kuadrat, sigma 1, 2, sigma 1P, sigma 1, 2, sigma 2 kuadrat, sigma 2P, sigma P1, sigma P2, ini sigma P kuadrat, kovarians. Nah ini saudara bisa lihat, ini bisa ditulis sebagai E dari X transpose dikurangi dengan mu X mu Y transpose kan gitu. Jadi kita bisa melihatnya seperti itu. Jadi bisa seperti analoginya gitu, bisa kita tulis seperti itu. Nah sekarang ini kan orang menyebutkan dalam bahasa Latin itu ini juga dibaca sigma, ini juga dibaca sigma. Jadi ini huruf Latin kecil itu kecilnya huruf Latin ini sigma, ini juga sigma. Itu sehingga wajar karena sebenarnya di variabel random biasa itu kan kita hanya memikir ini kan sigma kuadrat itu kan variansi kan. Tapi di sini sigma di sini itu mengukur tidak hanya variansi tapi kovariansi gitu. Jadi ini sigma itu mengukur kovariansi gitu. Jadi walaupun namanya sigma, jadi ini sehingga kita sebut sigma itu adalah
harga harapan dari X dan UX Y minus mu Y transpose kan gitu. Jadi ini pergantian nama ya. Jadi ini tapi sebenarnya ini bacanya itu ini tetap sigma, ini juga sigma. Gitu. Nah, kalau saudara ingin melihat daftar huruf Latin itu yang lengkap itu bisa dilihat di bukunya kalau saya tulis daftar lengkap huruf Latin itu, saudara lihat di bukunya book Hunter and Hunter ya. Jadi orang ya senangnya orang Amerika itu ya pemburu ya, hunter itu ya. Jadi jeneng apa? Jadi jeneng bagus itu ya. Book Hunter and Hunter. Ini satunya Stuart, satunya siapa gitu ya. Jadi itu namanya sehingga bukunya bagus namanya Book Hunter and Hunter. Terus yang kedua mungkin saudara lihat di bukunya Budowicz. Ini introduction to. Nah ini kalau saudara ingin daftar lengkap dari huruf Latin. Gamma kecil, gamma besar, dan seterusnya itu ada lengkap di sana. Oke, terus kemudian determinan dari sigma ini, jadi ini sekarang kita sebut sigma karena sebenarnya ini ngitung kovarian ya, bukan varian saja. Jadi walaupun kita awalnya itu ingin menggeneralisir variansi, tetapi nggak bisa karena ternyata ada terkait dengan itu adalah kovariansinya kan, sehingga kovariansi simbolnya apa ya sama dengan sigma ini, tapi sigma huruf besar, jadi sigma. Jadi kovariansi itu sekarang biasanya ditulis dengan huruf sigma ini, kov gitu. Nah kemudian harga mutlak dari harga determinan ya, ini determinan dari sigma disebut generalized varian. Disebut generalized apa? Varian. Kemudian kalau saudara lihat misalnya ya, ada
ada vektor X gitu. Ada vektor X. X1, XB. Nah, kemudian kalau kita lihat apa X transpose X. Sekarang yang kita transpose X-nya, kita akan punya apa? X1 kuadrat, X2 kuadrat, plus XN kuadrat. Jadi wajar ini kalau ini kita sebut dengan jarak kan? Ini jarak antara panjang dari dia sendiri gitu. Tapi kalau X transpose Y, ini kan berarti X1, Y1, ya, berarti ini kan jarak umum dari X dan Y, belum disesuaikan dengan variabelnya, gitu. Belum disesuaikan dengan apa namanya, belum disesuaikan dengan sebarannya kan gitu, jarak. Ini adalah jarak yang belum disesuaikan sebarannya. Jarak yang belum disesuaikan dengan sebarannya. Jadi ini prinsip dasar dulu ya, kita berbicara tentang vektor random, kemudian bagaimana menghitung minnya, bagaimana menghitung variansinya, sehingga terkait dengan apa yang kita kenal dengan kovariansi tadi, terus kita meminjam notasi yang sejenis, karena ini sebenarnya kalau hanya sigma kuadrat itu kan variansi, tapi kalau yang ini itu kan sigma yang menunjukkan adanya kovariansi kan. Jadi ini dan ini sama ya, jadi ini bacanya sama ya, di sigma. Nah sekarang biasanya kan kita juga butuh jarak antara dua titik. Gitu. Kalau dengan dia sendiri namanya apa? Panjang kan gitu. Jadi kalau kita ingin menyesuaikan dengan apa? Dengan kovariansinya, berarti kita punya jarak yang terstandar karena itu nanti disesuaikan dengan sebarannya kan gitu. Di apa namanya? Disesuaikan dengan ini. Jadi kalau kita variansi itu, maka kita akan lihat apa namanya, jarak standar berarti itu sama dengan X minus mu X sigma inverse
Y minus mu Y. Artinya jarak dari dua titik yang sudah menyesuaikan dengan apa sebarannya. Nah, sekarang dalam vektor random itu sering kita membuat partisi atau sekat ya. Partisi atau sekat itu kadang-kadang diperlukan. Jadi apa namanya? Kalau waktu PPKM level 4 itu kan Jalan Kaliurang Selatan itu disekat gitu. Di Malioboro juga disekat, dengan artinya kita ngelihatnya itu apa namanya melihat bagian per bagian gitu. Kadang-kadang kita ingin juga melihat apa namanya hanya sebagian aja. Jadi kalau misalnya kita punya, jadi ini partisi dari vektor random. Jadi kita mempartisi dari vektor random. Jadi kalau kita misalkan kita punya X apa namanya Y itu misalnya 1 sampai dengan P, X-nya sampai dengan Q. Kalau kita punya Y itu lalu X-nya itu Q. Jadi itu bisa saja saya mengamati dari kalau statistik matematik kan ada kelas A atau ada kelas B kan gitu. Jadi kalau misalnya statistik matematik 1 yang kelas, tahu Anda mungkin sebagian ambil statistik matematik 1 kan. Ada beberapa orang kan, ya 1, 2, 3 sampai dengan misalnya 20. Kelasnya siapa? Bu Erni. Ada kelasnya Pak Dedi itu X. X1, X2 ini. Nah, saya akan gabungkan ini menjadi kelas statistik matematik 1 kan gitu, bisa tahu? Jadi penggabungan atau partisisi maksudnya begitu. Jadi Anda ngambil mata kuliah statistik matematika itu kan lebih dari, biasanya kalau lebih dari 25 itu kan dipecah. Jadi itu dipecah menjadi kelompok pertama dan kelompok kedua. Gitu. Misalnya kelas A dan kelas B. Jadi saya mengamati Y itu pengamatan dari kelas A, X itu kelas B. Nah, kan saya ingin mengamati kelompok statistika matematik. Berarti ini digabungkan kan gitu. Jadi saya punya P itu adalah Y, saya gabungkan dengan X gitu. Nah, Anda ngambil apa namanya real analisis juga begitu kan. Jadi real analisis kelas A, ada real analisis kelas B, mungkin ada real analisis kelas C gitu. Nah kalau saya ingin bicara real analisis berarti
kelas A, kelas B, kelas C itu digabungkan. Nah, itu yang disebut dengan pengelompokan ini, atau juga sebaliknya disebut dengan partisi. Jadi jumlah yang banyak itu kita partisi menjadi kelas A, kelas B, dan kelas C. Gitu. Nah, sekarang kalau kita sudah kenal Y sama dengan UY kan, berarti kelompoknya itu EX itu adalah UX vektor kan gitu. Nah, sigmanya itu sama dengan sigmanya itu adalah sama dengan kovariansi dari V ini itu kita pecah menjadi ini sigma YY, kemudian sigma YX, ini sigma YX, sama kan gitu, sigma XX kan gitu. Kovariannya seperti itu. Jadi kovariansinya itu seperti kayak dipecah gitu loh. Jadi apa namanya? Jadi apa namanya? Kalau V-nya mudah ya lihatnya ya. Jadi V itu sama dengan UX. Nah, kovariansinya itu terdiri dari seperti dipecahkan sigma YY, sigma XX, sigma YX, sigma YX itu sama kan, sigma YX. Sigma YX simetris kan. Jadi ini bagusnya nulis ini seperti kayak komponen yang biasa aja kan gitu ya. Ini penulisannya. Kemudian kita akan melihat kombinasi linear dari variabel random. Jadi kita akan lanjutkan dengan jadi fungsi linear dari vektor random. Jadi ada dua jenis ya namanya fungsi linear. Jadi kalau saya punya apa namanya vektor random Y,
apa yang dimaksud dengan fungsi linear dari Y1, Y2, YP itu. Mengapa harus ada fungsi linear? Mengapa harus ada fungsi linear? Mungkin kita perlu sedikit sedikit perlu brain sedikit atau merilekkan pikiran. Coba gini. Iya, oke. Ya, Mas Gani sudah datang. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Gimana sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Bu. Kemarin hujan deras Iya, Pak, sama angin, Pak. Sama angin ya. Jadi tidak dilepas di dalam rumah atau di luar rumah? Di rumah, Pak. Di rumah ya, oke. Sama, saya juga jarang keluar. Nah, gini, sekarang kan orang kalau punya saudara makan pagi, siang, sore, ya toh? Iya, Pak. Saya anggap gitu. Nah, makan pagi itu biasanya kan butuh juga budget kan gitu. Makan siang juga butuh budget. Makan sore butuh budget. Berarti saya butuh keseluruhan budget saudara itu sehari kan harus dijumlahkan dari kebutuhan makan pagi, kebutuhan makan siang, kebutuhan makan sore kan gitu. Ya toh? Tapi kalau misalnya satu ketika Anda pas saudara di rumah tahu-tahu ada teman yang datang gitu. Waktunya makan pagi. Ayo makan pagi. Sekalian bareng-bareng, berarti kan misalnya yang datang 2 teman, berarti saudara untuk pagi menjadi 3 kali budget kan gitu. Ya. Iya. Terus kalau makan siangnya kan juga misalnya ada 1 teman datang 2 kali kan gitu. Berarti kebutuhan saudara sekarang menjadi hari itu pengeluaran saudara 3 kali untuk makan pagi plus 2 kali makan siang plus makan malam kan gitu, 1 kali kan gitu. Jadi kalau itu wajar kalau saya juga punya seperti vektor random tadi, ya, seperti vektor random tadi, saya punya kombinasi linearnya gitu kan. Jadi kombinasi linear dari X1. Jadi kalau tadi saya punya T komponen, saya punya kombinasi linear itu adalah koefisien dari Y1 berapa, Y2 berapa, YP berapa. Jadi saya butuh itu. Jadi apa artinya itu mudah sekali dicerminkan kan gitu. Nah, tapi sekarang kalau saudara butuh biaya per minggu. Biaya per minggu, sekarang minggu. Ya, saudara aman, enggak ada tamu gitu. Satu kan gitu. Hari kedua Senin ada 2 tamu, 3, 2 menjadi berapa kebutuhannya? Y2 menjadi berapa? 2, Y1 plus 3 plus misalnya 2 lagi gitu. Hari Rebo berapa kan gitu. Hari Rebo berapa kali, artinya bisa saja kan namanya sarapan gitu. Tapi kalau misalnya biasalah misalnya mahasiswa itu, ya saya pun juga kadang-kadang makan pagi juga pakai roti aja kan, murah kan itu. Gitu. Tapi satu ketika saya kangen sama pecel Medion gitu. Ya regone beda kan. Jadi makan pecel Medion itu adalah 3 kali, walaupun 1 porsi tapi harganya 3 kali kalau saya makan roti tawar kan gitu. Ya. Jadi menjadi 3 kali sekian gitu. Jadi kalau saya punya sekarang kalau tadi hanya sehari, sekarang saya punya 7 hari. Y1 baru, Y2 baru, YP baru 7 hari. Berarti nanti saya punya transformasinya itu adalah 1 matriks kali Y1, Y2, YP gitu.
Jadi itu kebutuhan dari apa namanya kita membuat kombinasi linear itu. Kombinasi linear itu bisa 1 hari, bisa 7 hari gitu. Jadi maksudnya apa namanya kebiasaan kita itu tidak, kalau saya punya pengamatan apa namanya vektor, itu kita sering membuat kombinasi linearnya atau apa namanya deretan kombinasi linear sehingga menjadi apa matriks kan gitu ya. Itu saya kira itu apa namanya sedikit biar apa namanya biar tidak terlalu matematis terus saja gitu ya. Nah sekarang kita ingin lihat apa yang terjadi dengan min dengan sendirinya. Kita ingin melihat perbedaan min dan kovariansi. Jadi karena dalam statistik itu yang utamanya kan mencari ukuran sentral dan bagaimana dia menyebarkan gitu. Jadi kalau saudara punya data apapun gitu kan, saudara butuh ukuran wakil dari data itu dan juga seberapa bagus wakil data itu. Seberapa bagusnya kan diukur dengan variansi sebaran. Nah, kita kalau dulu hanya bicara variabel random saja, sekarang bicara vektor random. Jadi di sini nanti bagaimana sebaran itu versi dari transformasi itu. Sebarannya menjadi apa kan gitu. Ya. Oke, saya kira itu. Jadi apa? Ya. Jadi fungsi linear dari variabel random. Nah, sekarang saya bisa membuat variabel baru yaitu z itu seperti tadi. Ini saya bentuk z sama dengan A1 Y1. Nah, mengapa salah satu contohnya misalnya Y1 itu tadi ukuran sarapan, satuan sarapan ya. Jadi satuannya itu misalnya ribuan kan gitu. Jadi kalau sebut aja makan paginya itu roti tawar kan cukup 2.000 ya. Tapi kalau misalnya saudara ya nanti dengan telur sebut aja lah 5.000. Tapi kalau saudara beli apa nasi pecel kan 2 kali biayanya 2 kali dari makan.
Halo. Suara saya kelihatan sekarang? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Ya, tadi itu nggak tahu anunya apa namanya. Di kampus internetnya tahu-tahu hilang itu saya baru terus saya apa namanya, saya connect kan ketemu ya. Oke. Ya, biasalah. Jadi begini suka dukanya kalau apa namanya. Oke. Sekarang sudah balik lagi ya. Halo? Sudah, Pak. Ya. Nah, ini. Jadi kalau tadi itu ini muter terus ini. Pak bisa mohon yang itu mau diulangi sekali lagi, Pak. Tadi Ya, soalnya di tempat saya sudah tidak ada yang ini. Penjelasan untuk Z1 dan seterusnya. Iya. Ntar ini muter ya, Mbak, apa? Ininya juga muter itu. Belum apa jenisnya. Nggak tahu kenapa ini muter terus. Nah, sudah. Oke ya. Jadi ini sudah normal ya ini ya. Oke. Jadi begini. Kita itu punya
pangkal vektor random. Jadi Y1 YP transpose. Ya. Nah, sekarang kita membangun dua jenis kombinasi linear. Yang pertama itu kita sebut dengan Z sama dengan A transpose Y. Y sama dengan A1 Y1 plus A2 Y2 plus AN YN. YP ya, sorry. Nah, ini ilustrasinya apa? Jadi, mengapa kita harus membangun kombinasi linear? Itu karena dari dasar itu pangkal itu mesti orang nggak hanya bisa bicara dengan pangkal gitu. Jadi, saudara kan butuh untuk hidup itu kan harus makan pagi, makan siang, makan malam. 3 komponen kan itu kebutuhan hidup. Nah, seperti tadi saya katakan, tahu-tahu pagi ada teman saudara datang. Saudara ngajak sarapan bareng, berarti kan saudara butuh, kalau 2 orang yang datang kan berarti saya butuh 3 kali makan pagi kan gitu. 3Y1. Siang itu saudara dengan 1 orang teman, berarti 2Y1. Kalau makan malam sendirian berarti Y1 kan gitu. Itu kombinasi linear yang pertama. Jadi orang butuh seperti itu. Jadi seperti juga saudara untuk masak sayur lodeh itu kan saudara butuhkan beberapa toh bumbunya, ada santan, ada merica, tumbar, bawang, bawang dan seterusnya itu. Nah, itu kan kalau dikombinasi linear kan itu menjadi sayur lodeh itu kan gitu. Ya. Jadi kalau brambang, bawang dan seterusnya itu dikombinasikan kan jadi sayur lodeh. Jadi sekarang mengapa kita membangun 2 jenis kombinasi linear? Nah, jenis kombinasi linear yang kedua itu adalah jadi kalau saya butuh ini hari, saya mulai dari hari Minggu. Nah, 1, 2. Nah, hari Senin. Nah, ini sampai dengan Senin, Selasa, Rabu itu yang hari, kalau Minggu ini berarti Sabtu. Nah, jadi ini kalau saya tulis menjadi
variabel vektor random yang baru itu adalah Z sama dengan A kali Y. Nah, gini. Jadi sekarang ada dua Z sama dengan A transpos Y. Z yang kedua adalah, ini sebut aja lah tetap A gitu ya. A kali Y itu. Nah, ini kan orang statistik itu yang dicari kan apa toh? Tidak lebih dan tidak bukan, hanya berapa min dan kovariansinya, min dan varian kalau biasa itu. Sekarang karena random vector kan berarti hanya mencari berapa itu min dan kovariansi ya, relatif terhadap, kan dengan sendirinya adalah relatif terhadap mu Y dan sigma Y gitu kan, karena yang diketahui kan minnya Y dan sigma Y kan gitu. Jadi kita sudah mestinya dengan mudah bisa kita lihat bahwa mu Z itu sama dengan juga A dari mu Y kan gitu. Nah, kemudian kalau mu Z yang ini loh ya, kalau yang ini berarti mu Z yang ini berarti sama dengan A dikalikan dengan mu mu Y yang ini. Nah, sekarang kita mempunyai teorema bahwa secara umum itu kita mempunyai ini di teorema 36B 36B itu bahwa EAY itu adalah A dari EY Y, kemudian kalau saya punya E A transpos XB, E dari XB itu sama dengan A transpos EX B, ikutin aja. Kemudian E dari A XB juga sama dengan A EX dikalikan dengan B.
Nah, kemudian kita akan punya sigma kuadrat Z atau jadi sigma kuadrat Z sama dengan variansi Z itu sama dengan A transpose di sigma A. Ini kalau sigma dari Z ini sama dengan A transpose sigma A. Gitu. Jadi, ikutin aja. Jadi apa namanya, hanya bedanya ditambah dengan itu. Oke, kemudian kita akan lanjut ke distribusi normal multivariat. Distribusi kalau vektor biasa, apa namanya, variabel random X, itu nah kalau mu sama dengan 0, sigma sama dengan 1, kita punya Z mempunyai distribusi normal standar 0,1, itu FZ-nya sama dengan seberakar 2pi E pangkat min setengah Z kuadrat. Nah, ini sebenarnya kita akan berbicara tentang bagaimana membuat generalisasi ke distribusi normal multivariat dan juga bagaimana membangun fungsi pembangkit momennya. Jadi kita akan menanyakan bagaimana membangun distribusi normal multivariat dan bagaimana membangun fungsi apa, momen generating function, jadi fungsi pembangkit momennya. Jadi pertanyaannya itu. Nah, untuk itu kita mungkin bisa ingat dulu bagaimana membangun distribusi apa, fungsi pembangkit normal dari distribusi normal 0,1 menjadi distribusi normal multivariat kan gitu. Karena dari situ kita nanti akan belajar bagaimana itu kalau vektor random, bagaimana membangunnya. Jadi semuanya itu pasti tidak terlepas dari bangunan yang ada di satu variabel. Tidak ada yang bisa terlepas dari apa? Satu variabel kan gitu. Jadi kalau kita lihat jadi kalau Z normal 0,1
MZT sama dengan harga harapan dari E pangkat TZ sama dengan berapa? E pangkat mungkin terus pada saya maklum aja lah kalau sudah lupa karena sudah selesai ujiannya. Ada yang masih kan enggak? Berapa itu fungsi pembangkit momennya? Setengah? E berpangkat setengah P kuadrat toh? Ya, kita lihat aja dulu ini berapa. Jadi sama dengan integral dari min tak terhingga E berpangkat TZ seper akar 2V E pangkat min setengah Z kuadrat dz kan gitu. Jadi nanti kita harus lihat tekniknya mengganti untuk variabel random yang lebih umum dari fungsi pembangkit momen yang standar. Itu juga berlaku untuk vektor random itu nanti seperti apa gitu. Jadi makanya ini harus ada ilustrasi dulu dari kondisi univariat. Jadi sama dengan ini seper akar 2V ya, E pangkat min setengah Z kuadrat kan gitu. Saya keluarkan ini E pangkat TZ berarti harus berapa? Harus TZ berarti ini harus min 2 TZ, bener nggak? Min setengah kali min 2 adalah plus kan? Setengahnya hilang, tinggal E pangkat TZ. DZ. Kemudian ini supaya menjadi bentuk kuadrat harus saya tambah dengan T kuadrat, saya kurangi dengan T kuadrat. Jadi sama dengan seper akar 2pi integral min tak terhingga E pangkat min setengah Z kuadrat min 2 TZ plus T kuadrat min T kuadrat DZ. Ini kan 0 kan? Tidak masalah supaya ini menjadi Z minus T kuadrat. Karena supaya integralnya sama dengan 1 kan? Gitu. Jadi sama dengan E pangkat setengah T kuadrat, E pangkat setengah T kuadrat, ini integral dari min tak terhingga menjadi ini seper akar 2pi ya, E pangkat min setengah Z minus T kuadrat dz. Jadi ini Z kuadrat min 2TZ plus T kuadrat kan menjadi Z minus T kuadrat. Ini. Jadi ini distribusi normal dengan minnya sama dengan T, variansinya 1. Jadi seberakar 2pi sekian. Berarti ini kalau diintegralkan kan daerah di satu distribusi normal itu harus sama dengan 1 kan. Berarti sama dengan E pangkat setengah T kuadrat. Nah ini teknik ini yang nanti sering akan kita gunakan ya, karena ini kita punya bentuk dasar E pangkat setengah T kuadrat akan kita gunakan
digunakan untuk membangun fungsi pembangkit momen dari normal mu sigma kuadrat. Jadi sekarang X sama mempunyai distribusi normal mu sigma kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mendapatkan fungsi pembangkit momen dari mendapatkan fungsi pembangkit momen dari fungsi pembangkit momen X dari Z. Bagaimana kita mendapatkan fungsi pembangkit momen X dari Z. Nah, kalau X itu berdistribusi normal mu sigma kuadrat, maka Z sama dengan X minus mu per sigma mempunyai distribusi normal 0,1. Kan? Jadi kalau begitu, X itu bisa saya tulis sebagai X sama dengan mu plus sigma Z. Jadi X itu bisa saya tulis sebagai mu plus sigma Z. Nah, sekarang ini nanti yang akan kita gunakan analogi dengan ini. Jadi M XT sama dengan harga harapan dari E pangkat TX sama dengan harga harapan dari E pangkat T mu plus T sigma Z. Ini harga harapan ini kan sama saja E pangkat A plus B sama dengan E A kali E pangkat B kan gitu ya. Itu yang sudah sering standar yang sering kita gunakan, E pangkat T mu E pangkat T sigma Z. E pangkat A kali E pangkat B adalah E pangkat A plus B. Konstan kan ini berarti boleh keluar. Sama dengan E pangkat T mu E pangkat E T sigma Z. Nah, gini. Nah, sekarang kita tinggal gini. Jadi kalau ini yang nanti akan kita lihat versi versi dari univariat menjadi multivariat seperti apa, gitu ya. Coba sekarang kalau harga harapan E pangkat TZ sama dengan setengah E pangkat setengah T kuadrat. Nah, sekarang berapa
apa harapan dari E pangkat sigma Z. Nah, ya di sini ini kan TZT itu kan boleh apa aja, termasuk boleh sama dengan T sigma. Berarti mendapatkannya ini adalah mengganti T dengan apa? T sigma, itu tekniknya kan begitu. Ya, cuma nanti kalau multivariat harus ada perbedaan sendiri karena ada transposnya itu ya. Jadi nanti perbedaannya di sana. Jadi ini menjadi E pangkat setengah, T-nya itu adalah diganti T sigma. T sigma kuadrat. Jadi E pangkat setengah T kuadrat sigma kuadrat. Jadi MXT-nya sama dengan E pangkat T mu plus setengah T kuadrat sigma kuadrat. Nah, ini bagaimana ini mengeneralisir menjadi multivariat normal. Multivariat normal bagaimana dari satu variabel ini kan gitu. Jadi dari yang satu variabel ini kita akan generalisir menjadi multivariat normal. Jadi kita itu berbicara membuat generalisasi itu seperti apa kan gitu. Membuat bentuk yang lebih umum itu bagaimana kan gitu. Jadi sama aja kalau dulu saudara melaksanakan misalnya saudara panitia seminar nasional, mahasiswa Himpastika mengadakan seminar itu atau pelatihan dulu kan mesti touring kan, mesti datang gitu kan. Nah sekarang bagaimana membuat pelatihan daring kan itu kan sebenarnya generalisasi aja kan. Yang saya kerjakan ini kan bagaimana mengganti papan tulis di kelas menjadi papan tulis di layar komputer kan gitu. Itu kan sebenarnya generalisasi juga kan gitu. Karena kita butuh kita nggak bisa luring, jadi akibatnya papan tulisnya itu harus ada penggantinya kan. Jadi apa yang kita lakukan hasil ini bagaimana ini berlaku untuk untuk distribusi normal multivariat. Jadi gampangannya sigma kuadratnya diganti apa? Diganti dengan sigma kan gitu. T kuadrat diganti apa? T kuadrat diganti T transpos T kan gitu. Ya. Jadi ini kalau T mu kan juga nggak boleh kan gitu. Jadi apapun dari sebelum Anda tahu bentuk distribusi normal multivariat, Anda pasti akan bisa mengatakan bahwa fungsi bangkit momennya ini adalah apa? Jadi oke, jadi ini kira-kira oke. Sebentar, saya tak ke kamar kecil sebentar ya.
Ya, jadi ini tadi biasa ya ini ya. Nah, sekarang kalau saya punya X multivariat normal, minnya adalah ini toh, gitu. Jadi sigma kuadrat itu adalah sigma ini. Jadi sigma kecil ini sigma gede kan gitu ya. Jadi mestinya ya M XT berapa? E pangkat. Ini T-mu bisa enggak bisa karena ini variabel vektor kan. Jadi kalau T kali mu kan enggak ada artinya. Berarti mesti harus apa? T-nya juga, T-nya harus T1, T2, TP kan gitu. Jadi ini menjadi harus apa? T transpose UX kan gitu. Ini generalisasi yang sederhana aja. Setengahnya sama. Nah, T kuadrat di sini kan juga nggak boleh toh. Berarti harus apa? T transpose sigma kuadratnya adalah sigma T. Gitu. Nah, jadi ini apa? Fungsi pembangkit momen dari distribusi normal di variat. Jadi cara mikir generalisasi itu seperti begitu, sederhana gitu ya. Membuat generalisasi. Jadi ini menjadi generalisasi fungsi pembangkit normal multivariat. Sebelum saya bicara apa itu distribusi normal multivariat kan gitu. Ya. Saya juga belum bicara fungsi pembangkit momennya, tapi saya sudah bicara bagaimana hasilnya dengan generalisasi ini tadi kan gitu. Nah, sekarang bagaimana membuat generalisasi dari distribusi normalnya sendiri. Nah, jadi ini kalau generalisasi jadi generalisasi dari distribusi normalnya sendiri. Jadi kita tahu X itu akar 2V sigma I pangkat min setengah X minus mu kuadrat per sigma kuadrat kan gitu. Ya. X min mu kuadrat per sigma kuadrat. Nah, kalau ini normal multivariat, X normal
multivariat mu X sigma ini kan, ya boleh sigma X juga nggak apa-apa. Sigma X. Jadi bagaimana membuat ini menjadi ini gitu. Jadi mudah saja saudara lihat, ini kan bisa ditulis sebagai coba setengah X min mu kuadrat per sigma kuadrat itu sama dengan setengah X min mu sigma kuadrat min 1 X minus mu kan gitu. Ini yang normal univariat kan, setengah X min mu kuadrat per sigma kuadrat kan sama dengan setengah X mu sigma kuadrat pangkat min 1 X min mu kan, supaya sigma kuadratnya bisa masuk kan gitu. Nah, perkalian ini kan harus apa? Harus punya arti. Kalau ini tidak ada transposnya kan tidak bisa jalan, ya toh? Kalau ini kan tidak bisa jalan. Kalau apa namanya X kuadrat itu kalau X kali X itu kalau P cross 1 kali P cross 1 kan nggak bisa jalan, Mas. Ya. Jadi kalau begitu harus apa? Harus dilakukan. Jadi ini menjadi apa? Menjadi ini untuk multivariat berubahnya menjadi apa? Setengah X minus mu transpose. Mengapa transposnya di depan? Karena ini distribusi kan berarti harus fungsi satu variabel, jadi harus satu cross. Kalau tadi variansi harus P cross 1, P cross P berarti itu harus X kali X transpose. Sekarang kalau ini harus, karena distribusi itu kan Fx sama dengan ini kan fungsi vektor itu kan berarti domainnya kan satu. Apa namanya, range-nya itu kan satu bilangan. Jadi mesti harus satu gitu, sehingga X min mu transpose. Bukan X mu transpose yang di sini, karena ini harus satu ini. Nah, kemudian ini kan ada sigma kan, berarti tinggal sigma X inverse kan gitu. Nah, ini terus tinggal yang ini X minus mu kan gitu. Jadi ini apa namanya, generalisasi, cara memikir generalisasi gitu. Apa namanya, logika sederhana bagaimana saya membangun distribusi normal multivariat kan gitu. Nah, sekarang tinggal ini koefisiennya kan, ini kan ada seper, jadi kalau univariat uni itu adalah seper akar 2pi dikalikan dengan sigma. Nah, kalau ini saya kira mudah. Jadi kalau M-nya itu seper akar 2pi itu menjadi berapa? Jadi seper 2pi berpangkat P per 2 gitu. Nah, sekarang tinggal sigmanya kan, sigmanya menjadi apa gitu. Sigmanya menjadi apa? Kan tadi sigma kuadrat kan diganti dengan ini kan. Tapi ini kan besaran kan satu generalized varian gitu. Jadi kita harus memikir berarti kalau gitu ini sigma itu kan dari akar sigma kuadrat. Berarti sigma kuadratnya menjadi apa? Generalized varian sigma X angkat setengah. Ya kan, ini berarti sigma X pangkat setengah.
Tapi apa itu Pak? Sigma X pangkat setengah. Kan kita belum mendefinisikan kan apa namanya vektor ini sigma X pangkat setengah itu apa? Kalau determinannya itu kan kita sudah mendefinisikan generalized variance. Gitu. Terus ini pangkat setengah gitu. Apa itu? Apakah bisa dipangkat diambil setengahnya ya? Kan belum tentu bisa gitu. Kita harus ada definisinya itu. Nah, untuk melihat definisi itu kita harus melihat di 2, 3. Dilihat di itu. Arti dari sigma X pangkat setengah. Itu lihat di 2108, 2102, 2103 ya. Saya lihatnya bersama-sama. Mari kita bersama. Jadi intinya apa toh? Jadi apa namanya? Intinya itu setiap matriks simetris itu ada bisa dibawa ke bentuk. Jadi intinya apa? Setiap matriks simetris itu bisa ditulis. Jadi kalau ini matriks simetris, itu ada matriks ortogonal, kemudian ada matriks diagonal, dikalikan ini. Ya, jadi D itu diagonalnya. C itu matriks apa? Ortogonal. Nah, sekarang kalau D-nya itu diganti dengan, jadi kalau misalnya apa namanya lambdanya itu saya ambil dengan akar lambda 1. Jadi gini. Jadi ini ya, saya ulangi lagi. Generalisasinya kan dari sini itu kan mudah kalau ini. Ini supaya harus transpose karena ini kuadrat kan, ini harus sigma X inverse, sudah selesai. Ini 2P pangkat P per 2. Nah, ini kan sigma, berarti sepertinya adalah sigma X apa namanya generalis varian pangkat 1 gitu. Nah, apa ini kan belum kita artikan. Saat ini kita kan belum mengartikan itu. Nah, mengartikannya apa? Sigma itu adalah matriks yang simetris gitu. Jadi setiap matriks simetris itu ada bisa ditulis gini. Jadi setiap matriks simetris A bisa saya tulis sebagai CDC. Nah, D-nya itu adalah diagonal. Ini lambda 1, lambda 2, lambda P, lainnya 0. Nah, kemudian matriks D pangkat setengah itu kita definisikan ini diagonalnya ini akar lambda
1, ini akar lambda 2, ini akar lambda P, ini 0, 0. Jadi A pangkat setengah itu adalah C D pangkat setengah C gitu. Jadi hanya dari bentuk transform ini kan kita tahu transformasi ortogonal kemarin itu akan membawa titik itu diputar 90 derajat. Nah, sekarang diambil akarnya aja itu D pangkat setengah. Jadi kan setiap matrik kovarian itu kan simetris. Jadi pasti ada bisa ditulis sebagai, jadi sigma itu adalah C DC. Nah, sigma pangkat setengah itu adalah C D setengah C transpose gitu. Jadi D-nya itu adalah akar-akar karakteristik dari D diambil akar jadi akarnya pangkat setengah semua kan gitu. Jadi hanya D itu dirubah akarnya itu menjadi akar lambda 1, akar lambda 2, akar lambda P kan gitu. Itu definisinya D ini. Jadi sekarang kita sudah set multivariat normal, kita sudah set di X itu multivariat normal mu X sigma X bila Fx-nya itu adalah 1/2V berpangkat P/2, kemudian ini pangkat setengah, jadi seperti akar 2V sigma kan gitu, sepertinya kan gitu. E pangkat min setengah X minus mu X transpose. Karena ini harus 1/1 kan gitu. Terus kemudian sigma X, berarti ini sigma kuadrat X per sigma kuadrat X kan. Jadi sigma X pangkat min 1 X min mu X gitu. Jadi kalau dibaca itu enak, seperti juga untuk kasus univariat, hanya ada sedikit harus sedikit untuk menyesuaikan ya, seperti kuadrat itu harus transpose ini. Nah, ini tadi yang saya belum membicarakan itu kan fungsi pembangkit momennya kan seperti tadi kan juga tinggal ngikutin saja apa yang di univariat kan, itu dicoba ya masih tadi seperti ini ya, tadi kan T sama dengan T pangkat T mu plus setengah T kuadrat sigma kuadrat. Nah, ini M XT kan sama dengan T pangkat T transpose mu X, itu kan sama toh, plus setengah, berarti ini T transpose sigma T kan gitu. Oke. Jadi ini hanya ngikutin aja kan gitu. Setengah T kuadratnya menjadi T transpose T, ininya menjadi sigma kuadratnya sigma. Kalau tadi sigma kuadrat pangkat min 1 kan sigma kuadrat tapi inverse kan gitu. Jadi pangkat min 1-nya itu sekarang menjadi inverse. Itu cara kita membuat generalisasi dari distribusi normal univariat dan multivariat ya. Mungkin nanti kalau bivariat itu bisa
kita gambar di R ya, mungkin gambarnya bisa bagus, bentuknya juga bagus, itu mungkin kita bicarakan minggu depan. Tapi ini yang tadi yang saya belum menulis itu kan, kalau di univariat itu kan M XT itu kan harga harapan E pangkat TX. Nah, kalau multivariat gimana? Multivariat ya M X T sama dengan E. Sini kok E. Ini sebentar, ini sudah ngantuk ini. Harga harapan E pangkat TX kan gitu. Ini juga harga harapan dari E, cuma bedanya ini menjadi, jadi T-nya itu tidak hanya satu, sekarang T1, T2, TP kan gitu, menjadi E pangkat T transpose X kan gitu. Jadi ini hanya bedanya sekarang kalau ini TX sekarang harus ada transposnya. Jadi E pangkat T1 X1 plus T2 X2 TEN XN itu definisi dari apa? Dari fungsi pembangkit momen multivariat. Oke, saya kira sampai di sini ada apa? Komentar? Nah, sampai di sini ada komentar? Mungkin belum, Pak. Ada apa? Sulit nggak membuat generalisasi? Iso bisa diterima toh? Ada yang masih sukar dicerna? Enggak. Iya Mas, Mas. Enggak tekla gimana? Bisa dicerna enggak? Cara membuat generalisasi pelan-pelan Pak ya. Saya mencernanya pelan-pelan Pak. Rencana pelan-pelan ya. Gimana Siska bisa enggak? Bisa harus ngulangin lagi atau enggak? Ya dibaca sekali lagi enggak apa-apa. Tapi baca sendiri nanti kalau ada. Iya, oke. Jadi artinya nyantol gitu loh, apa jenis logikane ini sing diganti itu loh. Yang penting kan itu aja. Kan itu ganti ganti sigma kuadrat di biasa menjadi matrik kovariansi gitu. Itu hanya ganti aja itu apa jenis mana yang diganti, bagaimana menggantinya, dan harus tahu bahwa ini itu biasanya kuadratnya itu jadi transpose sekali. Ya. Dan nanti kalau sudah terbiasa ya memang mungkin yang penting sekarang sudah nyantol dulu, nanti diulang-ulang kan nanti jadi mulai